Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Husin dari kelas E, Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu demokrasi. Pertama, demokrasi adalah jenis pemerintahan yang diperintah oleh warga negara. Dalam pemerintahan demokratis, orang memiliki hak-hak dasar tertentu yang tidak dapat diambil oleh pemerintahan dan hak-hak yang diakui oleh dan dijamin secara internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Setiap negara mengartikan demokrasi berbeda-beda dengan atmosfer geopolitik yang berbeda. Pemerintahan demokrasi di seluruh Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 8. Pertama, ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung ini adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, diserahkan langsung pada rakyat. Nah, demokrasi langsung dapat dipraktikkan dalam negara yang populasinya kecil, berpendidikan yang secara politik memiliki kesamaan. Contohnya di negara Swiss yang masih mempunyai majelis di mana orang-orang berkumpul bersama di tempat terbuka di waktu tertentu untuk memilih hukum yang berlaku di masyarakat. Kedua, ada demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung ini adalah demokrasi ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Bentuk demokrasi ini paling umum ditemukan di seluruh dunia. Kelemahan demokrasi tak langsung adalah pemerintahan yang terpilih gagal mengakomodasi kepentingan warga negara. Nah, sebagian warga negara yang menerapkan demokrasi perwakilan disebut juga negara demokrasi liberal, karena lebih menghargai kebutuhan warga negara daripada kebutuhan seluruh negara. Contohnya ada di Amerika Serikat dan di India. Yang ketiga adalah demokrasi presidensial. Melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan lembaga eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat memperhatikan lembaga legislatif sepenuhnya. Sebaliknya, lembaga legislatif tidak dapat mengeluarkan presiden dari jabatannya, kecuali ada kasus ekstrim. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara juga adalah kepala pemerintahan. Contohnya ada di negara Amerika Serikat dan Argentina. Nah, yang keempat ada demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Lembaga eksekutif memperoleh legitimasi. Demokrasi hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Legislatif terpilih memilih Perdana Menteri dan mencopot Perdana Menteri dengan memberikan mosi tidak percaya. Presiden berbeda dari kepala pemerintahan, dengan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebebasan kasus, presiden adalah raja yang tidak memiliki kekuasaan, seperti di Inggris, atau kepala adat istiadat seperti di India. Nah, yang kelima ada demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter ini terjadi ketika hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Individu-individu tertentu diizinkan memilih kandidat, tetapi orang biasa tidak dapat, karena pada akhirnya hanya elit penguasa yang memutuskan berbagai kepentingan populasi. Contohnya di Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin. Keenam adalah demokrasi partisipatif. Demokrasi ini adalah kebalikan demokrasi dari otoriter. Ada berbagai jenis demokrasi partisipatif, tetapi semuanya sama, yaitu untuk menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pemecahan negara menjadi jaringan kecil dan memperdayakan politik akar rumput berbasis masyarakat. Nah, demokrasi ini menghargai musyawarah dan diskusi, bukan sekedar memilih. Yang ketujuh ada demokrasi Islam. Bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Demokrasi Islam memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, pemimpin dipilih oleh rakyat. Semua orang tunduk pada hukum syariah. Dan yang ketiga, termasuk pada
Para pemimpin harus berkomitmen mempraktikkan syura. Syura ini menandakan badan politik ada pada tempatnya untuk konsultasi tentang masalah apapun. Ini adalah prinsip dasar sistem politik Islam yang direkomendasikan dalam Al-Quran. Negara-negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini yaitu negara Afghanistan dan Pakistan. Negara Islam lain seperti Arab Saudi cenderung pada bentuk rejim otoriter daripada negara demokrasi. Yang terakhir adalah demokrasi sosial. Demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan non-liberal dalam ekonomi internasional. Demokrasi sosial bertujuan memberdayakan negara atas pasar neoliberal. Pengeluaran negara untuk memberikan layanan gratis daripada swasta yang terlalu mahal. Negara fokus pada penyediaan pendidikan gratis atau layanan kesehatan gratis sehingga orang tidak harus tergantung pada perusahaan. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.